Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tusofi, NIM 372. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tutorial perhitungan klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan menggunakan Excel dan RapidMiner. Sebelumnya, apa sih metode klasifikasi itu? Metode klasifikasi adalah teknik untuk mengategorikan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan berdasarkan pola atau atribut. Dan untuk KNN sendiri atau Kernel-Snake-Bor adalah algoritma machine learning sederhana untuk klasifikasi atau regresi yang bekerja berdasarkan prinsip kedekatan, yaitu mengelompokkan data baru ke dalam kelas mayoritas dari K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan dengan menghitung jarak antar titik data untuk menentukan kedekatan. Dan perhitungan jaraknya itu biasanya menggunakan jarak Euclidean, dan KNN termasuk algoritma lazy learning karena tidak ada fase pelatihan eksplisit dan dia hanya menyimpan data pelatihan dan melakukan perhitungan saat ada prediksi. Cara kerjanya atau langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih nilai K atau nilai parameter K, dan di sini saya memilih 4. Lalu yang kedua yaitu kita akan menghitung jarak antara data baru dengan semua titik data pelatihan dan menggunakan rumus ini. Lalu yang ketiga kita akan mengidentifikasi tetangga atau menentukan nilai parameter K data pelatihan yang jaraknya paling dekat dengan data baru. Yang terakhir yaitu klasifikasi atau prediksi. Klasifikasi yaitu menetapkan data baru ke dalam kelas yang paling sering muncul di antara nilai K tadi. Atau prediksi yaitu menentukan nilai berdasarkan rata-rata nilai K tetangga terdekat. Dan langsung saja kita akan melakukan penyelesaiannya. Di sini saya memiliki 20 data sampel, dan jika ada 20 data sampel yang digunakan sebagai basis pengetahuan untuk menentukan status gizi berdasarkan tinggi badan, berat badan, lemak, sistolik, distolik, detak jantung, lengan atas, lengan bawah, lingkar perut, dan lingkar pinggul. Dan ini yang bawah adalah data barunya. Dan untuk status gizinya di sini ada normal 12, kurus 4, dan obesitas 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah pertama yaitu untuk penyelesaiannya kita akan menentukan nilai parameter K, dan di sini saya menentukan nilai parameter K-nya yaitu 4. Dan langkah selanjutnya kita akan menentukan jarak yaitu dengan menggunakan rumus Euclidean distance, dan caranya yaitu saya contohkan di sampingnya saja. Cara menentukan jarak, menghitung jarak menggunakan Euclidean distance. Caranya yaitu sama dengan lalu IRT, dan kita bisa masukkan sum, kita kasih kurung lagi, dan di sini caranya yaitu data sampel dikurangi data baru. Misalnya tinggi badan kita kurangi data tinggi badan di data baru. Lalu kita kasih tutup, kita kasih pangkat 2, lalu kita kasih koma, kita kasih kurung lagi. Yang selanjutnya yaitu data sampel berat badan dikurangi data baru, berat badan data baru, lalu kita tutup, kita kasih pangkat 2 lagi, koma, dan langkah seterusnya yaitu seperti tadi, data sampel dikurangi data baru. Nah, prosesnya sama seperti ini, mulai dari tinggi badan sampai ke J, yaitu lingkar pinggul. Seperti tadi, data sampel dikurangi data baru. Nah, seperti ini ya, lalu kita kasih kurung, dan sebelum kita enter kita kasih kunci dulu, dan untuk baris ke 28 kita kunci. Setelah kita kunci, kita enter, dan hasilnya sama seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, yaitu 18,62. Untuk yang ke bawahnya tinggal kalian copy saja
seperti ini. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini tadi. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mengurutkan jarak. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita akan mengurutkan jarak, yaitu dengan cara seperti ini, rank, lalu O6, ini nilai jarak yang kita hitung tadi, lalu nanti kita blok, lalu di O6, lalu kita nanti blok semua dan kita kasih koma dan kasih angka 1. Di sini saya contohkan, kita kasih formula rank, lalu kita pilih ini nilai dari jarak tadi O6 sampai ke yang bawah, lalu kita kasih koma dan kita masukkan angka 1 karena kita akan memberi urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita tutup dan seperti tadi ini kita blok dan kita kunci agar tidak berubah saat kita enter nanti. Seperti ini, lalu kita enter dan selanjutnya kita copy bawah. Nah, ini akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai tadi apakah termasuk KNN atau tidak. Caranya yaitu formula if, lalu formula KNN tadi Q6 sama dengan jika dia termasuk tetangga terdekatnya kita beri label iya, dan selanjutnya yaitu K6 ini status gizinya normal, kita tulis di sini. Lalu jika dia tidak termasuk tetangga terdekatnya kita kasih strip saja, lalu setelah itu kita enter. Dan caranya seperti tadi, kita di blok dan ini akan menampilkan hasilnya. Nah, kita sudah menyelesaikan dari langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Mulai langkah pertama yaitu menentukan nilai parameter K sama dengan 4. Yang kedua yaitu menentukan jarak atau kita menggunakan rumus Euclidean distance. Lalu yang ketiga yaitu tadi yang ketiga yaitu kita tadi mengurutkan jarak mulai dari yang terkecil ke terbesar dan menentukan nilai tadi termasuk KNN atau tidak. Lalu langkah yang terakhir yaitu tadi menentukan status gizi. Jadi mayoritas yang dapat kita ambil dari tetangga terdekatnya, data baru itu termasuk klasifikasi kelas normal karena di sini ada 3 kelas normal dan 1 obesitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa data baru yaitu termasuk ke dalam kelas normal. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian algoritma KNN menggunakan rapid manner. Langsung saja kita buka rapidnya. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai datanya. Dan untuk datanya saya gunakan yaitu yang tadi di yang bagian dataset saja. Ini ada 20 data, ada tinggi badan, berat badan, lemak, sistolik, distolik, detak jantung, lengan atas, lengan bawah, lingkar perut dan lingkar pinggul, dan status gizi dan keterangan status gizinya. Lalu langsung saja ke cara pengujiannya, yaitu langkah pertama yaitu kita cari yang read Excel. Ini caranya langsung saja drag and drop di sini. Lalu kita akan memasukkan data kita tadi yaitu di import configuration wizard. Pilih import ini, lalu ini kita masukkan, kita klik datanya, kita klik next, dan finish. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu sebelumnya KNN itu harus mempunyai label atau kelas. Untuk label dan kelasnya punya kita tadi yaitu di bagian ini status gizi, di K status gizi.
Lalu yang selanjutnya yaitu kita cari set roll. Kita drag, lalu kita sambungkan. Di sini kegunaan set roll yaitu untuk menentukan mana label atau kelasnya. Dan di sini kita klik, lalu kita atributnya kita pilih yang K, lalu target rule-nya kita pilih yang label, lalu apply, lalu kita di sini panggil KNN-nya. Kita hubungkan, lalu kita cari di sini apply model untuk membuat modelnya. Kita hubungkan, dan di sini ada performs. Kita pilih yang performs karena KNN adalah algoritma dari metode klasifikasi. Lalu ini kita hubungkan, ini kita hubungkan juga, dan di sini masih ada tanda seru. Jadi kita harus memasukkan data barunya, yaitu sebagai pengujiannya. Lalu kita cari sini set roll lagi. Kita cari read Excel, maksudnya read Excel. Kita masukkan data tadi, lalu kita pilih set roll. Ini kita edit seperti tadi, yang ini kita pilih K, dan ini label, dan ini kita hubungkan ke sini. Seperti ini bentuk dari model operatornya, dari Excel ke set roll, lalu ke KNN, lalu ke model, dan ke performs tadi. Lalu setelah itu kita akan mencoba menjalankannya, yaitu dengan cara kita klik di sini, klik. Nah, ini akan muncul datanya. Ini ada dua, yaitu ada performance, yaitu akurasi akhirnya, dan ini hasil akurasinya. Hasil ini bisa dilihat dari example set tadi. Jadi cara melihat hasilnya yaitu dari prediksinya, dari confidence-nya. Jika keterangannya tadi normal, prediksinya normal, dan hasil setelah perhitungannya yaitu lebih banyak yang normal, maka hasilnya adalah prediksinya yaitu normal. Ini ada confidence-nya ada normal, obesitas, dan kurus seperti yang di Excel tadi. Jika perhitungannya lebih banyak yang normal, maka hasilnya di sini juga banyak yang normal. Akurasi model yang saya dapatkan yaitu adalah 70%, artinya 70% prediksi sudah benar. Lalu analisis dari confusion metric ada 3 kelas, yaitu kelas normal, kelas obesitas, dan kelas kurus. Kelas normal diprediksi dengan benar sebanyak 12 data. Model juga memasukkan kelas lain ke kelas normal. Kalau 100% artinya semua data normal dan terdeteksi dengan benar. Lalu kelas precision 66,67%, artinya tidak semua prediksi normal benar. Ini menunjukkan model sangat bagus dalam menemukan data normal, tetapi masih sering salah mengira data obesitas sebagai normal.
Lalu ada kelas obesitas, semua data obesitas diprediksi sebagai normal. Kelas recall prediction yaitu 0% dan kelas recall yaitu 0% dan kelas prediction yaitu 0% juga. Ini berarti model belum mampu mengenali kelas obesitas sama sekali. Lalu yang terakhir ada kelas kurus. Ada dua data kurus yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Recallnya yaitu ada 50% dan kelas prediksinya ada 100%. Artinya model sangat tepat ketika memprediksi kurus, tapi hanya separuh data yang kurus yang dapat dikenali. Jadi hasil dari analisis atau kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu KNN berhasil mengklasifikasikan kelas normal dengan sangat baik, yaitu dengan recall 100% tadi. Lalu kelas kurus juga cukup baik dengan precision 100%. Dan kelas obesitas gagal dikenali dengan recall 0% sehingga model kurang akurat untuk mendeteksi obesitas. Total akurasi model adalah 70% yang menunjukkan performa cukup baik tetapi masih perlu perbaikan. Dan kemungkinan untuk prediksi obesitas sulit dikenali karena jumlah data obesitas sedikit, jarak data obesitas terlalu dekat dengan kelas normal, dan nilai K kurang sesuai. Jadi itulah penjelasan mengenai algoritma KNN, cara kerja perhitungan singkat, serta evaluasi model menggunakan RapidMiner. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.